Maka hari ini hati-hati. Ketika kau ziarah kubur ada adabnya, Bu. Jangan pakaianmu sembarangan, tutup auratmu. Ini satu. Yang kedua, ketika kau ziarah kubur, tolong perhiasan yang menempel di badanmu itu kau copot. Orang hidup yang punya iman akan menganggap hidup ini ujian. Kenapa? Dia sadar setiap yang hidup nanti ketika mati akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya Allah ngomong dalam Quran apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Apa ayat itu? Kene ngopo apal? Ben minggu dibocor. Artinya apa? Akan ada hari di mana nanti mulutmu akan dikunci, tangan dan kakimu yang akan bersaksi di hadapan Allah. Makanya orang yang punya iman yang menganggap hidup ini ujian, Pak Bu. Tapi nek wong gak duwe iman dan suka-suka ayai nang masjid, males pengajian, ra gelem baca Quran, ra pernah kongkon sedekah, payah, main judi online nomor 1, main lengwo tiap bengi, ngombe tuak saben sore. Tuh tuak sore ngono bang rumah sakit belok kanan terus ngono blusu-blusu pasir-pasir. Ustaz kok ngerti lewat. Kan nggak mungkin aku ngongkono ngombe tuak yo isine. Maka hidup ini ujian. Apa yang kita buat sekarang ini Bapak Ibu nanti di akhirat bakal dimintai pertanggungjawaban. Mau apapun yang kita buat hari ini, mau baik Allah kasih yang baik. Kita buat jahat, yang jahat itu nanti dimintai pertanggungjawaban. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah, siapa yang berbuat kebaikan maka kebaikan itu akan kembali kepadanya. Tapi siapa yang berbuat kejahatan maka kejahatan itu pun juga akan balik sama dia. Hati murid. Yuk. Hati-hati, kau bakal dijalui pertanggungjawaban. Makanya maaf nek tak takon iki yuk. Ujian sing paling abot sak tenane apa? Ujian susah apa ujian seneng? Ayo. Ujian sing paling angel iku paling abot iku ujian susah apa ujian seneng? Seneng apa susah? Susah. Seneng. Pikir kawannya apa piye iki? Ujian yang paling sulit itu, yang paling berat itu bukan ujian susah. Dengar Pak. Woi Bang. Ujian paling sulit itu bukan ujian susah. Kalau kita diuji susah, ujiannya nampak. Kasih lapar, terasa nggak? Ya Allah, berisiknya. Ini kalau nggak diem, ku tutup ceramahku. Jangan marah kamu ya. Maaf ya. Tenanglah. Ini kalau nggak diem nanti saya tutup ceramahnya ini. Loh, dilarang malah itu saya ngomong. Sudahlah nak. Bang, beli segi loh. Dia nggak segen apa piye? Ya sudah diam, nggak usah kau urusin, kau urus saja dirimu. Gue nggak menang tak tutup ceramahku ini. Tenang ya nak, ini mau Ramadan. Maaf, aku tekor ini jarang-jarang loh. Ya, kesel aku. Tekan di mau lali aku kan panasimin kan. Ujian yang paling susah itu, yang paling sulit bukan susah. Kalau ujian susah Bu, kayak kita dikai ngeli, kerasa nggak ngeli? Kerasa ya. Dikai ngelak, kerasa nggak? Ngelak, kerasa nggak?
Kayak aku iki ngelatenan sak menani. Lah biasane ning meja ngono nang kene ning meja babar blas iki ya Allah. Ya, diuji haus kita terasa, diuji sakit terasa enggak? Diuji mati nampak enggak? Nampak. Ya benar. Ya Allah. Ini gimana ya? Nah, kalau mau keluar saja nak, jangan tegak-tegak di sini nak. Coba sayang. Iya, kalau mau main-main aja sayang. Bu, nyilem-nyilem nang kolam kono sampai medok. Nggak wis medok baru munggah nang. Ya Bu ya. Kalau diuji susah, ujiannya nampak. Makanya manusia ini kalau diuji susah, lapar, jalan keluarnya nampak. Wong nek ngele jalan keluarnya apa? Mangan. Wong nek ngelak jalan keluarnya apa? Wong nek sakit jalan keluarnya nanti. Nang di rumah sakit apa nang dukun? Dokter karo dukun saiki hampir berimbang iki. Maaf, orang sakit ke dokter, tahu kita masalahnya, tahu cari jalan keluarnya. Tapi kalau ujian itu hari ini dititipkan kesenangan, banyak orang yang gagal menghadapi ketika diuji dengan kesenangan, Bapak Ibu. Pakai enggak wong sing kaya biyen ra neng opo-opo, saiki dadi wong kaya tapi lali kayane tekondi. Ake enggak? Ini enggak? Oke. Biyen uripe miskin, susah karo masjid cerek, begitu kaya karo masjid ngado. Ini enggak? Sapa contohnya Ustaz? Salabah. Salabah tahu Salabah? Salabah. Salabah. Wong sido dadi. Maaf ya Pak Bu, Salabah iku biyen uripe melarat kiri Pak. Melarat Bu. Tapi maaf, sama masjid nggak pernah jauh. Bendino nang masjid, subuh nang masjid, zuhur nang masjid, asar nang masjid, maghrib nang masjid, isya nang masjid, ra pernah absen nang masjid kan. Ki Salabah. Tapi Salabah walaupun rajin ke masjid, Salabah punya kebiasaan Salabah apa Ustaz? Salabah iku nek bar salat ra pernah melu doa. Bar salat balik. Bar salat balik. Dipanggil sama Rasul, Salabah, kau kenapa ya setiap habis salat kau nggak pernah ikut doa bareng? Apa kau nggak suka sama doa bareng? Bukan gitu ya Rasul. Jadi kenapa kok kau kalau habis sholat langsung pulang? Gini ya Rasul, aku malu mau ngomongnya. Kenapa? Sarung. Sarungmu kena ngapa? Gursita. Itu pun biar dikai panasimin sunat masal. Umpama. Ya terus kenapa dengan sarungmu kalau cuma satu? Istriku ya Rasul nunggu di rumah. Kalau aku lama pulang dari masjid, sementara rumahku jauh. Nanti kalau aku lama pulang sampai rumah waktu sholat sudah habis, istriku jadi nggak sholat. Makanya aku punya sarung cuma satu gantian karo bojoku. Salabah. Tani bojone Salabah iku kerjanane nggak eneng yuk. Kerjanane bojone Salabah Gursito nunggone sarung. Asal Salabah balik, yes sarungku balik. Nek bojomu yuk, nek bojomu Kang nunggoni apa? Hah? Gaji. Tuh Salabah itu punya istri, asal Salabah sudah pulang maka istrinya senang. Kenapa? Yes sarungku pulang, aku bisa sholat. Saking kan taatnya sama Allah Pak. Oh gitu, iya. Ya udah pulanglah kau Salabah, kata Nabi. Besok habis sholat zuhur kau datangi aku ya.
Ngapain? Wis lah teko ae. Eneng apa? Teko ae. Oke. Sesuk bar salat zuhur sak labah nekani Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam sak labah. Udah datang kau? Udah. Ya Rasul, apa hal engkau memanggil aku datang ya Rasulullah? Gini sak labah, aku mau ngasih kau kambing. Kambing ada 2 ekor. Ini ku hadiahkan sama kau. Kambingnya kau bawa pulang, kau rawat, kau jaga. Mudah-mudahan nanti kalau kau jaga kambingnya ini sudah banyak nanti, mudah-mudahan nanti ekonomimu jadi baik. Betul ya Rasul? Betul. Kau bawa pulang ya Salabah? Oke. Digawa balik kambing. Jenenge kambing senyai Nabi bu, berkai gede. Ras sampai sebulan kambingnya akeh. Bendino meteng, bendino mana? Bayang no coba kambingnya bendino mana? Lahiran. Nggak salah suwi kambingnya akeh. Woi kambingnya akeh, sak labah sibuk ngurus kambing. Hati-hati pak. Jangan-jangan kau gara-gara sibuk ngurus hewan ternakmu, kau nanti sama macam yang kau urus. Nang kebon azan, si nang kebon turu bareng karo lembu kena ngopo wedi ilang. Nek wis ilang wis, berarti kan rezeki ini gor tekan kuno. Jenenge rezeki kan titipan yuk, betul? Betul. Betul apa ya? Betul. Jabatan titipan enggak? Jadi kades kan titipan des. Jangan sombong des. Ya benar, jadi kades jangan sombong. Kenapa? Titipan Pak Kades. Kenapa lah Pak Kades bisa jadi kades? Karena ada yang nyucuk. Coba nggak ada yang nyucuk, mana jagung nang kuno, nang kritisan. Karena jadi kades makanya duduk di atas, makanya dengan jabatan nggak boleh sombong, betul? Nih Ucai sekarang dikasih popularitas, jangan sombong. Kenapa? Gor titipan, sampean dititipi harta, orang usah sombong. Kena ngopo? Titipan, sing jenenge titipan bakal dijimo karo sing nitip. Krungu yuk, titipan bojomu, titipan ki anakmu, Kang ki bojomu, titipan ki yuk bojomu, titipan. Nek dijimuk wong jan wae jenenge titipan. Titipan kok berarti kan wayahe wis entek. Ya benar, harta titipan. Maka jangan terlalu sombong. Berapa banyak orang hari ini yang ketika dititipi kesenangan dia jauh dari Allah, bukan malah dekat kepada Allah. Contohnya siapa Ustadz? Sa'labah. Kambingnya makin banyak bukan makin dekat ke masjid, malah malas mengonang masjid. Kenapa apa? Sibuk ngurusi kambingnya. Akhirnya Allah murka, Allah marah, kambingnya dipateni kabeh karo Gusti Allah. Mangan pupuk nang kebun. Akhirnya balik melarat meneh, tinggal sarung sebiji. Jadi mis, maka jangan sombong. Nikmat yang paling berat ini adalah nikmat kesenangan. Itulah ujian terberat. Maka jangan gara-gara kita ujian ini dikasih kenikmatan hidup maka kita buat jadi sombong. Jangan. Kasih harta, ya berbagi. Mudah-mudahan dengan orang yang kita kasih itu doanya nggak ada yang tahu doa mereka yang mana yang menembus langit. Betul kan? Nabi ngomong mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Nek sampeyan duwe harta ya sedekah karo harta. Sedekah nggak mesti akeh. Main 2000 tapi rajin, main titik tapi rutin. Giopo sedekah 100.000 tapi 5 tahun sekali. Kudu sedekah, ku jenenge siraman pajar. Ana sing entuk wingi. Haram. Ustaz kok ngancem, aku nggak entuk kok. Ya benar nih. Makanya hati-hati kita. Ada harta ya sedekah dengan harta kita. Mudah-mudahan dari situ jadi jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah dalam hidup kita.
Nggak ada yang tahu Pak Bu amal baik mana yang bisa menolong kita ketika kita menghadap kepada Allah. Ya Bu ya, maka satu, hidup ujian, kita butuh iman untuk menghadapi hidup ini. Dengan iman yang kuat, maka mampulah kita menjalani kehidupan ini dengan berbagai ujian yang Allah titipkan sama kita. Baik itu ujian susah maupun ujian senang. Ujian susah tidak membuat kita pesimis, ujian senang tidak buat kita jadi orang yang sombong. Malah semakin dititipi rezeki, makin akeh berbagi, disitulah nanti keberkahan dalam hidup malah Allah berikan kepada kita. Insya satu, dua, tilut nerek puasa yuk, betul. Tilut mana Arab wah, omongin Nabi Pak, rungono. Tidak akan diterima amal ibadah orang kalau dia belum buat yang tiga ini. Yang berapa? Tiga. Waktu itu Rasul munggah nang mimbar ngopoi arek khatib nang bulan Syawal. Tahu-tahu Jibril teko. Jibril doa kepada Allah. Apa doanya Jibril? Ya Allah, jangan kau terima amal ibadah orang di bulan Ramadan kalau dia belum bermaafan sama emak ayahnya. Ki, selagi wong tua musi urip tekani yuk. Ado tak telepon. Ojo teko neng teh wong tuane kita waktu susah wae beras entek, kelopon entek. Baru teko. Engko wong tuane kita sing jengkel. Sing ngumpul-ngumpul wong tuane ndeken. Teko ujug-ujug kawane ngabari yuk, anakmu teko. Eleh. Wong teko gor pas beras entek ae kok. Kok ngerti yuk, ketok teko gaya numpak keretoe. Kene apa gayane wong ngele ya ngono kuwi. Jangan sampai orang tua kita menyumpahi Bu. Selagi masih hidup datangi, betul? Tapi jauh Ustaz telepon. Jangan sampai emak ayahmu menunggu kabar darimu hanya karena kau jarang nelpon. Nek ado Ustaz iki kan nek seurip, nek wis ninggal piye tat? Nek wis ninggal kirimkan do. Iki makane iki kita wong Jawa, maaf. Kita podo-podo wong Jawa yuk. Podo-podo wong Jawa kita Pak, maaf. Ki kampunge Jawa akeh. Nang kene arek poso akeh sing gawe sesajen enggak? Isene sing gawe sajen enggak? Jujur. Unggahan gawe. Yo gawe, aku pun gawe juga. Sing impun-impun pun kadang aku. Kula nuwun dumateng kula sedaya Bapak lan Ibu. Mugi-mugi diparingi Gusti Rahayu slamet nggih. Aku pun iso. Tapi nek sesajen jangan. Kenapa? Maaf, makanan orang yang sudah meninggal itu bukan sesajen Bapak Ibu. Gara-gara nanti mau nyambut Ramadan, woi wong sibuk gaweni apem. Apeme dipincung di godong nongko. Asal arek puasa, woi pokok nongko botak kabeh. Kene ngopo godhong entek dicabuti. Gawe sajen eneng teh tubruk, eneng kopi, eneng wedang bening, kei kembang, eneng rempelo 3 biji, eneng gudang garam 3 batang. Sego putihne eneng, air menite eneng, kei duit 2000. Setan opo sing gelem duit 2000? Pikirmu tukang parkir apa? Nek ditakon iki nggih sapa? Nggih mbahku. Engko bengi mbahku teko tat, mbahmu teko ke pangan apa? Ki rempelo alot ra tedas. Nih. Tapi Ustaz siso isu tak delok Ustaz, apa rempelone 3 tinggal sitok berarti kan teko mbahku. Iku sing mangan udu mbahmu, iku antara kucing apa bojomu? Iso dadi bojomu tengah wengi keliren arep mangan reneng lawuk, didelok ning rempelo dicekel. Tapi kan rokoknya tinggal sebatang Ustaz. Iku bojomu kagentekan rokok, didelok ning gudang garam disedot. Wis
Eneng pisang rojo. Mayit endi sing doyan mangan pisang rojo? Nggak usah arek mangan buka ya bingung. Kene ngopo bingung Ustaz? Yen entek apa pocongan piye arek buka pisange? Nggak usah aneh-aneh kita sama-sama orang Jawa, kita sama-sama beradat, kita sama-sama berbudaya. Agama tidak melarang kita beradat dan berbudaya, tapi adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama Allah, Pak. Betul? Jadi enggak kita wong Jawa kok nek surowan menenek surowan. Surowan asal katanya asyaratun artinya 10. Maknanya apa? Kita disuruh puasa sunnah di tanggal 10 Muharram. Putih meneh. Ya, kita disuruh puasa sunnah di tanggal 10 Muharram. Teko wong kita kadang-kadang malam 10 suro sibuk nyuci keris. Salah arti. Goblok tenan nyuci keris setahun sekali. Aku nek iso nyuci keris tiap bengi. Nyuci keris kok setahun sekali. Iya karaten deh. Rugi kita. Nyuci keris. Usah mikir sing aneh-aneh. Keris. Itu pasti sing rondo sing mikir aneh-aneh. Maka jangan sangkut pautkan kedatangan Ramadan ini dengan kesyirikan, Pak. Ini orang ini sekarang salah, panganane wong sing wis ninggal sajen salah. Panganane doa kirimkan Fatihah. Sampai tak sampai. Endi buktine Fatihane sampai? Buktine sing mbok baca balik meneh nang omamu. Kan enggak neng balik meneh berarti sampai. Tapi yang saya ngomong Fatihahnya kita nggak sampai Ustadz. Sekarang begini, kita nggak usah cerita dalil Pak. Kita sekarang cerita pikiran aja lah, pakai akal kita. Maaf, ibu bapak kalau pesen online, belanja online, sampai nggak nang omamu itu? Sampai. Itu sing gowo menungso loh Pak. Masa doane kita sing gowo Gusti Allah sing nyiptakno menungso kita ora yakin. Masa lebih yakin kepada manusia dibandingkan kepada yang menciptakan manusia? Maka kirimkan doa. Kalau sudah meninggal emak ayah kita, cemana caranya Ustaz? Datang ziarah ke kuburnya. Rungokno, ziarah kubur. Nah, ziarah kubur ada adabnya Pak. Nah, ini ku sampaikan ini. Hati-hati kita ziarah kubur. Ziarah kubur satu, dengar, simak. Ini yang menulis namanya Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu. Ada juga dalam kitab Aniayah yang mengarang namanya Syekh Ramli. Beliau ulama dari Malaysia, bermazhab Syafi'i. Adab ziarah kubur apa? Satu, dengar, perhatikan. Pertama nek sampeyan ziarah kubur yuk, pakaianmu tolong diperhatikno. Wong saiki nek ziarah salah-salan. Nggih celana ketet, baju ketet, modal selendang tok. Celana ketet, baju ketet, koyok lontong. Ngelipet kabeh wetonge. Biasane koyok mamak sing senam pun ngono juga. Nggak sadar diri, pinggangi ukuran 70, nggih training ukuran 30. Yo koyok lontong mencotot ngono. Dilebokno nang kene sing kene pedhot. Tekan nang kene sing kene metu tarik mburi sing ngarep nongol, tarik ngene malah nongol, payah. Isin kita kadang-kadang isin kita karo setan yuk. Maaf, kuntilanak ngerti kuntilanak? Maaf, sesetan-setane kuntilanak yuk. Kuntilanak nek metu pasti nggih gamis. Kuntilanak kalau keluar pasti pakai gamis. Pernah kau nampak kuntilanak pakai baju gengsi? Jangan ketawa. Kuntilanak itu sesetan-setannya kuntilanak kalau keluar sopan. Nah kita kadang-kadang sing menungso urung dadi setan, kelakuannya lebih parah ketimbang setan. Ustaz kok ngerti? Ya ngerti lah. Aku pernah jadi korban kok. Bener Bu, tuh tanya supir saya itu.
Saya pernah ngisi di satu tempat, nggak usah aku sebutkan nama tempatnya di mana Pak. Maaf, ini maaf Pak, ini cerita nyata ini. Saya pulang ceramah, mobil saya di stop kok. Waktu mobilku berhenti, ya aku kan biasa kalau selesai ceramah ganti baju kaos, peciku letak, aku di bangku kedua istirahat tidur. Entah kenapa malam itu mobilku di stop sama perempuan katanya. Aku berhenti, waktu berhenti aku bilang, kenapa berhenti? Supirku jawab, maaf Kiai, kenapa? Tuh di depan ada yang nyetop, siapa? Perempuan. Siapa? Entah. Aku tangi tak delok, pertama sing tak delok sikile yuk. Iya sikile ngambang apa ora kan ngono. Nek ngambang jelas kuntilanak giling ae. Tak delok sikile enggak ngambang, Pak. Nang lemah. Tapi aku orang yakin tak delok meneh sikile. Wediku makhluk astral ngerti? Tengok muka bebedak, tengok alis becelak, tengok bibir bebincu, tengok kaki bebulu. Bencong. Lagi giling aja Pak. Ake ku nang Kuala Tanjung ake ku Pak. Ku giling aja. Ku tengok rupanya enggak. Didatanginya, diketuk pintu mobil. Ku buka lah. Ku tanya, kau kenapa nyetop aku? Maaf bang, belum ada panggilan. Ya emosi saya ambil peci saya ngomong, kau tahu nggak aku Ustadz loh? Malah jawab, Ustadz pun nggak apa-apa, jimu berkahi wae pun jadi. Menungso kelakuan ini lebih koyok setan gitu. Maka hari ini hati-hati. Ketika kau ziarah kubur ada adabnya Bu. Jangan pakaianmu sembarangan, tutup auratmu. Ini satu. Yang kedua, ketika kau ziarah kubur, tolong perhiasan yang menempel di badanmu itu kau copot. Cincin, gelang, jam tangan, copot. Nggak lanang, nggak wedok, copot kau. Kenapa? Andai kata kau tahu mayit-mayit di dalam kubur itu ngomong ketika kau pakai perhiasan ke kuburan, apa kata mayit dalam kubur? Sombong kali kau. Kau nanti bakal jadi bangke macam kami. Tahu kau? Kata si mayit. Jijik mayit ikut delok kita. Kene ngopo? Arek nang kuburan kau setelane koyo arek bestelan. Sombong kali kau. Ini mengutuk si mayit. Maka tolong pakaianmu tolong dijaga, jangan bawa-bawa kemewahan dunia ketika kita masuk ke dalam kubur. Jelas? Jelas Bu? Jelas. Pakaianmu nggak usah neng sing bling-blingi, ireng-ireng ae, putih-putih ae, hijau-hijau ae, biru-biru ae. Nggak usah sing kilat-kilat kayak kertas manila ngono, nggak usah. Sopo sing arep mbok delok, mantan Ustaz, mantanmu sudah dilemah. Usah banyak cerita kita hari ini. Ini pertama, tolong jaga aurat. Jangan bawa-bawa kemewahan dunia ketika masuk ke dalam kubur. Yang kedua, perhatikan, kalau kau masuk ke kubur, maka sunnah mengucapkan salam Bang. Assalamualaikum daro qaumi mu'minina wa inna insyaallahu lakum lahikun. Panjang kali Ustaz gak hafal, sing pendek eneng. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Wis mlebu ae. Nggak usah pala nunggu-nunggu dijawab. Jawab Melayu. Sopo sing arek jawab nang kuburan. Oh dijawab gue bingung. Dan ini salamnya bukan hanya diucapkan waktu kita ziarah kubur aja Bang. Ketika kita lewat kuburan pun ucapkan ini. Kenapa? Orang yang selalu mengucapkan salam ketika dia ziarah kubur atau ketika dia lewat kuburan, nanti ketika dia mati, nanti akan diberikan disambut salam sama mayit-mayit yang udah duluan. Ini amalkan, ini jarang dibuat tapi amalannya besar Pak. Asal lewat kuburan, kok Kuala Tanjung balik lewat kuburan kan? Rame-rame, assalamualaikum ya ahlil kubur. Lewat aja, nggak usah nunggu jawaban. Orang yang meninggal nanti ketika
hidup dia rajin mengucapkan salam, ketika ziarah kubur, ketika lewat kubur, maka nanti ketika dia mati maka penduduk kubur itu akan menyambutnya dengan salam. Jelas? Jelas. Masuk, kirimkan Fatihah. Waktu ngirimkan Fatihah bukan aja pas waktu ziarah kubur. Delok wong ninggal pun kirim no Fatihah yuk. Arek sampeyan kenal ora kenal sampai no Fatihah. Nek kenal yo sebut jenenge, nek nggak kenal ya nggak usah disebut jenenge. Contoh sing ninggal, kita kenal jenenge. Umpamane jenenge Dedi. Dedi akeh, kudu Dedi kene, ono. Cuman niki bengi sik nang kene iki masalahnya. Kita tahu namanya, ya sebut namanya untuk Dedi almarhum, Al-Fatihah sampai. Tat apa? Tapi aku mayitnya nggak kenal siapa orangnya, Tat. Ya sebut saja untuk yang meninggal itu Al-Fatihah. Sampai, Tat, sampai. Kita jalan-jalan ke Medan delok eneng wong kudungan, eneng wong pecian, eneng bendera kuning, berarti kan eneng wong ninggal. Tapi bukan berarti bendera kuning semua bendera orang ninggal, delok-delok juga bodiku bendera partai kan ngono. Rupanya maaf, bendera orang ninggal, ada yang wafat, kita nggak kenal namanya, ya sudah, Al-Fatihah, sampai. Iki kebiasaannya wong layat saiki ngene nang kampung, Pak. Aku nggak menyalahkan kau layat ngobrol sama kawanmu yang masih hidup, nggak apa-apa. Ya kan ngobrol sama yang masih hidup, kan nggak mungkin ngobrol sama mayitnya, kan nggak mungkin. Aku nggak nyalahkan kau ngobrol sama yang masih hidup, sama kawan-kawanmu. Cuman tunaikan dulu kewajibanmu. Awak layat, nanti tonggone awak melebu. Delok. Sampiro ninggali. Mau. Oh. Sakit apa? Asma. Oh. Padahal wingi iki bar mandi nang kolam renang pala iki kan wae. Yo balik teko kono iku ninggal iya hooh. Kasihan yo anak isik cilik-cilik ditinggal mayite. Gak dibacakno Fatihah, layatmu sia-sia. Padahal kau sudah nengok mayitnya tapi gak kau kirimkan Fatihah. Buka, kirimkan Fatihah, Al-Fatihah. Doakan nek lanang Allahumma gfirlahu, nek wedok Allahumma gfirlaha. Nek bencong Allahumma filihi barhemhe wa fihi wa fihi. Iki makhluk astral iki mau sing raine wedaan, alise celaan, lambene gincuan delok nang ngisor buluan iki. Maaf. Setelah kau lakukan ini, kalau kau mau ngobrol sama orang ya ngobrol, Pak. Tapi Ustadz nggak bisa masuk. Kenapa? Di dalam rame keluarganya, di dalam rame mama baca yasinnya dari luar. Untuk yang meninggal Al-Fatihah sampai. Maka niki diamal no ziarah kubur baca no Fatihah. Delok eneng wong ninggal, arek sapa pun kenal ora kenal kirim no Fatihah. Manfaatnya apa Ustadz? Dengar Pak, manfaatnya. Orang yang masih hidup ketika dia melihat orang yang meninggal, dia selalu mengirimkan Al-Fatihah, maka nanti ketika dia wafat, malaikat akan berebut membacakan Fatihah untuk dia. Sepele Pak, tapi pahalanya besar. Sepele tapi manfaatnya besar. Jarang dilakoni. Mumpung aku rene tak sampai no. Ya, nih ziarah kubur, perhatikan pakaian, jangan bawa-bawa kemewahan dunia. Masuk ucapkan salam. Yang paling penting ketika ziarah kubur, jangan pernah kau cabut tanaman apapun yang ada di atas kubur. Ngono sih protes saya gue. Ustadz semak, nek semak rasa dicabut, nggawa gunting dipangkas. Cobalah Pak Nasimin, Bapak kan kumisan. Nek kumis wis panjang, Pak. Bapak cabut apa Bapak cukur? Cukur kan? Coba kumisnya akeh dicabuti, nek gak meleleh banyu motone. Ya sama, Bang. Kalau kita nengok tanaman apapun yang hidup di atas kuburan, dia sedang tumbuh, sedang hidup, jangan kau cabut, jangan kau semprot. Kenapa? Tanaman apapun yang tumbuh di atas kubur, dia berzikir memuji nama Allah, zikirnya memberikan pertolongan bagi si mayit di dalam kubur.
Contoh, ini nggak paham loh. Iki kuburan. Diam kau. Ya ngerti aku botol, cuman kan contoh kuburan. Iki kuburan Pak, ya kan? Kalau yang samping-sampingnya ini Pak Kades, kalau mau kau bersihkan, bersihkan. Mau kau cabut, kau cabut. Mau kau semprot, kau semprot. Tapi yang di atas kuburan ini jangan pernah kau cabut, apalagi kau semprot. Kenapa Ustadz? Mati. Kalau mati nggak ada yang tumbuh di atas, siapa yang mau berzikir ngasih pertolongan sama si mayit dalam kubur? Dalilnya mana? Dalilnya Rasulullah dengan Abu Bakar ketika lewat kuburan, Rasul mendengar ada mayit yang menangis di dalam kubur. Rasul berhenti mendoakan mayitnya, kemudian Rasul mematahkan batang kurma ditancapkan di atas kubur. Abu Bakar nanya, kenapa ini mayit ya Rasul? Oh, mayit ini di dalam kubur sedang disiksa. Kenapa disiksa? Dulu waktu hidup dia kalau kencing nggak pernah istinja. Istinja ngerti? Cuci-cuci, nggak pernah diresiki. Asal baru wes bungkus lungo. Sholat nggak sah. Kenapa? Bernajis. Gak usah tengok-tengokan kok Pak. Biasanya wong lanang sing angel iki. Ustaz apa? Kami kan nang kebon, kerjaane kami manen Ustaz. Terus kena ngopo rupane? Nang kebon gak eneng banyu Ustaz. Gak eneng banyu nggih godhong. Pi godhong aja godhong sing gatel. Nang genang-genang kok dadine. Minimal 3 helai supaya tidak mustakmal. Mustakmal itu apa? Bekas yang sudah dipakai untuk bersuci Pak. Minimal 3 lembar. Ustaz apa? Daun nggak ada, batu kan ada. Batu kerikil, lojo batu padas, belaret nggak genang-genang kok. Berapa biji Ustaz? 3. Ustaz apa? Air nggak ada, daun nggak ada, batu nggak ada Ustaz. Pakai apa membersihkannya? Kau kan manen bawa egrek, pakai egrek. Resik sakabian. Wong dikongkon nabi ae kok susah kadang-kadang wong saiki. Kok alasane neng ae. Ya kan masih banyak yang lain, Pak. Ya, nggak akan diterima amal ibadah kita kalau kita habis buang air nggak istinja. Kenapa? Najisnya nggak hilang. Percuma sholat jengkang-jengking, tapi kalau masih bernajis nggak akan diterima Allah. Omene wong lanang kadang-kadang nek nguyuh-nguyuh ngadeg. Golekin di lubang semut, dikeker harus pas. Semut nang jero banjir, banjir. Pane nang dhuwur wong 4 negeri nguyuh. Wong lanang ae maaf, makanya Nabi itu menyarankan kita untuk kencing dalam keadaan jongkok. Wong lanang ae nguyuh kongkon dodok. Pemene wong wedok enggak usah sosok ngadeg belaran-belaran nanti-nanti kok. Sakakan pola gue. Ya bener. Ala Ustaz apa Nabi itu pernah kencing berdiri? Memang pernah Rasul itu kencing berdiri Pak. Tapi kan Rasul kencing berdiri itu dalam keadaan darurat. Kenapa? Waktu itu perang. Waktu perang sudah masuk waktu sholat. Rasul pengen buang air kecil. Ketika Rasul buang air kecil, ternyata sekelilingnya itu banyak kotoran onta. Rasul mau jongkok, sanksi. Sanksi kenapa? Sanksi nanti jubahnya kena kotoran onta. Kalau jubahnya kena kotoran onta, nanti Rasul nggak bisa jadi imam sholat. Kan gitu. Makanya Rasul berdiri kencingnya. Kenapa? Dalam keadaan darurat. Tapi kalau enggak Pak, jongkok. Jangan berdiri. Rungu kupingmu Pak. Udah celingak-celinguk nang buri. Aku nggak peduli, sing penting wis tak sampai nongkon di tekon Gusti Allah. Wis mbok sampai nang karo wong 4 negeri wis. Jadi kok saya digawe merengkel. Bercelingak-celinguk plonga-plongo. Lah bener Bang. Kenapa orang yang kencing berdiri nanti itu kencingnya bakal ditampung sama jin tuh. Ditampung pakai botol kencing orang yang berdiri. Jadi apa Ustaz? Dijadikan minyak GPU.
Loh, itu kencing orang yang berdiri bagi jin minyak GPU. Kenapa? Maaf, kalau di masjid azan bu, hayya 'alas shalah, itu jin pada lari pak. Lari kemana? Cari selamat. Ada yang lari ke gunung, ada yang masuk ke laut, ada yang cari lembah. Tempat terdekatnya mana untuk jin bersembunyi? Di dalam perut orang yang banyak makan uang haram. Hati-hati. Hati deh, somongi wong iki. Tenang iki. Ya benar. Nah itu waktu lari kan jinnya tabrak-tabrakan pak. Berpatah-patahan lah tulang orang itu. Selesai azan, jin itu keluar. Dicarinya minyak urut. Siapa? Orang yang berdiri kencingnya. Ditampung, digosokkan ke badannya. Badan yang patah-patah tadi jadi balik sehat lagi pak. Enggak nih wong teh ditampung jin. Wis penuh disimpan jadi stok. Bar nguyuh wis penuh botole disimpan karo jin, diselentik tekmu pak. Tak. Kok ngerti Ustaz? Yo ngerti. Makanya wong nek bar nguyuh ngadeg pasti ngene nek. Hati pak, kena selentik jin lah itu dah. Nih, makanya wajib istinja. Orang yang buang air nggak habis buang air nggak mau istinja, maka nanti di dalam kubur disiksa pak. Disiksa bu, hati-hati. Oh gitu ya Rasul. Iya. Terus kenapa pelepah kurma ini kau patahkan dan kau tancapkan ke atas kubur ini ya Rasulullah? Ini pelepah kurma ku tancapkan nanti bakal hidup. Kalau dia hidup, dia bakal berzikir kepada Allah. Zikirnya itulah yang memberi pertolongan bagi si mayit di dalam kubur. Inilah yang menjadi dalil kenapa kita kalau ada tanaman yang hidup di atas kubur tak boleh dicabut, apalagi disemprot. Pokoknya jangan dimatikan. Kalau gondrong, semak, gowo gunting dirapekno, dibabat silahno. Yang penting ojo pateni. Tapi nek sampingan-sampingan jalannya itu silakan pak. Disampaikan Pak Kades sama juru kunci di kampungmu ini. Betul? Jelas ini bu? Jelas. Sampaikan sama keluargamu. Besok kalau ziarah kubur nggak usah cabut-cabut rumput, dirapikan, bawa gunting. Minimal kita selamatkan punya keluarga kita dulu. Jelas? Maka adab ziarah kubur itu satu apa? Jangan terlalu glamor, jangan bawa-bawa kemewahan dunia masuk. Ucapkan salam bukan hanya pas ziarah kubur, tapi pas lewat kuburan juga kirimkan Fatihah. Baik ketika ziarah kubur maupun pas melihat orang yang meninggal. Yang ketiga apa? Jangan cabut tanaman apapun yang hidup di atas kubur. Ini diamalkan. Karena ini biasanya kita koyok ngono, kita kan sibuk ziarah kubur. Ya aku pun ziarah. Gawa kembang oleh Ustaz, kembang oleh gawa. Ditabur bunga boleh Ustaz, boleh ditabur bunga, tapi niatnya kau luruskan. Lebih bagus kau nabur bunga daripada kau naburin paku. Untuk apa? Naburin bunga ya silakan, aku pun nabur bunga, tapi niatnya dilempangkan. Niatnya untuk apa Ustaz? Niatnya bukan untuk hiasan, tapi niatnya sebagai tanda kalau itu ada kuburan supaya tidak dipijak sama orang Pak. Ustaz apa? Aku bawa air, ya aku pun bawa air. Ku siramkan Ustaz, ya silahkan siramkan. Tapi niatnya apa? Bukan untuk ngasih minum mayit. Niatnya untuk apa? Memadatkan tanah supaya tanah itu padat. Lempangkan niatnya Pak. Jelas ya? Jangan buat-buat sajen. Kenapa? Makanan orang yang sudah meninggal itu bukan sesajen, tapi doa. Yang pertama, tidak akan diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan kalau dia belum bermaafan sama emak ayah dia. Yang kedua, tidak akan diterima amal orang di bulan Ramadan sebelum dia bermaaf-maafan dengan pasangannya. Siapa itu? Suami sama istri, istri sama suami. Sing jenenge rumah tangga pasti pernah recok yuk, betul? Betul. Pak, yang namanya rumah tangga pasti pernah berantem, pernah recok, betul? Betul. Tidak ada rumah tangga yang nggak berisik, yang nggak recok. Semua pasti pernah berantem. Nabi aja pernah berantem. Nabi aja rumah tangganya pernah recok. Apalagi kita. Nggak ada rumah tangga yang nggak recok, kecuali laki bininya sama-sama bisu, baru diem aja semua. Nggak ada recoknya.
Makanya dalam rumah tangga ini berselisih paham pasti pernah. Maka sebelum masuk kepada Ramadan ini, gugurkan dosa kita sama pasangan kita, Pak. Minta izin itu kapan, Ustadz? Nih mau nyambut Ramadan, nanti Idul Fitri sebelum berangkat ke masjid, bukan pas pulang dari masjid. Pas pulang dari masjid, nanti kau di masjid salam-salaman, udah laki orang duluan kau salam daripada lakimu. Kadang-kadang wong wedok sing merengkel ndang salam-salaman ya saiki engko payah selak budal salat eling engko ae wis kangkang. Yang merengkel. Ini pesen bu aku lanang gini yo lanang kono enggak bu ini pesen yo yuk gini aku harap takut engko nek njaluk izin karo bojomu tolong ya nek ngomong sing jelas nek arek nangis sik nek arek ngomong ya ngomong sik enggak usah ngomong sambil nangis sing bingung sapa kami kau salah awak bingung bojone pun goblok iya apa iya wis ikhlas wis ikhlas makanya nek arek ngomong sik nggak usah ngomong sambil nangis 2 jam bar maaf-maafan gaduh bojone jimo dompet nang kantongan kok duitku ilang gopek iki endi tapi mau wis ikhlas lho maksudku ikhlas mau kayak ngomong apa duitmu ku tak jimo gopek yo bang ikhlas kami bingung kita Pak tolong kalau minta maaf ini yang jelas, jangan minta maaf sambil nangis. Kami yang laki-laki ini kadang-kadang ketipu sama jebakanmu, tau kamu. Jelas. Ya minta maaf. Tuh sebelum Ramadan nanti maaf-maafan. Nanti Idul Fitri sebelum berangkat ke masjid ya maaf-maafan. Menko nang jobo maaf-maafan karo wong lain wis penak, sing penting karo wong mamamu wis njaluk maaf disikan. Ya, njaluk maaf. Kok kan apa? Kowe krungu ceramah Ustaz mau kan? Yo krungu lah. Pun njaluk maaf yo kan ya. Sak tenane aku arep jujur. Jujur apa, Dik? Kowe ngeki 5 juta sebulan sak tenane cukup lho, Kak. Jadi kok selama ini nggak cukup ya ceritanya aku menang-menang hang surga mis telung setel Kak. Ya wis nggak apa-apa aku ikhlas yang penting aja diulangin ya iya Dek apa aku pun hari njaluk maaf juga apa sebulan sak tenane gajiku duk 5 juta jadi piro 10 juta jadi di sing 5 juta meneh neng rondo nang 4 negeri wis maaf-maafan gak usah ga dimaafno enggak kowe nek salah wong ae kowe paham salahmu mana pernah paham kowe jijik aku kowe nek diomongi ya Ustaz api ora wong wedok kan tergantung lanangane seakan-akan kita yang salah Pak baik burungnya istri kan tergantung suami Ustaz gimana yuk baik burungnya seorang istri ini guys tes neng sumpah wong wedok gitu ya aku maaf baik buruknya seorang perempuan tidak tergantung kepada suaminya. Kalau memang baik buruknya seorang istri tergantung sama suami, tengok Fir'aun Bu. Fir'aun Pak. Fir'aun kenal Fir'aun? Fir'aun Allah. Fir'aun Pak maaf ya. Itu kelakuannya macam hantu Pak. Iblis kalah. Iblis angkat jempol sama Fir'aun itu. Apa kata iblis?
Fir'aun kan Fir. Salut aku ndelok sampean Fir, omongi iblis. Kene ngopo iblis gini Fir. Aku Fir diciptakno teko geni. Umurku panjang sampai kiamat. Tugasku ini menggoda anak Adam sampai nanti kiamat. Tempatku jelas di neraka, kata iblis. Aku Fir, seiblis-iblisnya aku Fir, nggak pernah ngaku Tuhan. Kau manusia ngaku Tuhan Fir. Paten kali kau Fir. Salut iblis Pak Bu nengok Fir'aun. Tapi maaf, istrinya Asia. Namanya istri Fir'aun kan Asia. Asia kenal? Asia. Lah saiki golek brondolan kenal. Kalau memang baik buruknya seorang istri tergantung suami. Asia istri Fir'aun seharusnya kelakuannya macam Fir'aun. Tapi tidak, Fir'aun zolim kepada Allah, tapi istrinya tetap taat kepada Allah. Berarti kan nggak tergantung suami. Betul? Nabi Nuh itu taat sama Allah, punya istri durhaka kepada Allah. Kalau memang sebaik buruknya seorang istri tergantung suami, harusnya istri Nabi Nuh itu taat kepada Allah macam Nabi Nuh. Tapi tidak dengan istrinya. Istrinya zolim kepada Allah, durhaka kepada suaminya. Jadi ojo sampeyan nyalahno kami wong lanang. Arek Ramadan, arek poso njaluk jelas. Yang kedua, yang ketiga terakhir, tidak akan diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan kalau sebelum datang Ramadan dia saling memaafkan kepada sesama di antara mereka. Maaf-maafan kita. Yang kini penutupan wirid urung yuk. Wis kok salam-salam njaluk maaf kita. Wong jenenge kita kadang hidup bersosial, bertetangga, kadang-kadang ada nggak enakannya juga, betul? Tapi mau bagaimanapun keadaan tetangga kita, itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, Pak Bu. Kenapa begitu? Tetanggamu itu adalah saudara terdekatmu. Susah senangnya kita yang tahu tetangga. Nek kita jadi wong koyo sing melu seneng sapa? Tonggo. Nek kita jadi wong koyo sing ngangek sapa? Nek kita susah sing nulung sapa? Tonggo. Nek kita susah sing ngenyek sapa? Tonggo. Walaupun demikian kata Nabi, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rohima. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka dia hendaklah berkasih sayang kepada sesama di antara mereka. Hidup bertetangga, kita pasti pernah punya salah, kita pasti pernah nggak enakan, kita pasti pernah menyakiti hati saudara kita, tetangga kita. Maka sebelum Ramadan ini datang, mari kita bermaaf-maafan. Supaya apa? Lapang dada kita, bersih hati kita dari penyakit hati. Insya Allah di ujung Ramadan kita mendapatkan ijazah la'allakum tattaqun. Insya wis wailah, wis jam 11 lewat kok, jam sejam lebih. Satu kesimpulan, hidup tidak lepas dari yang namanya ujian yang paling berat ketika kita dititipkan kesenangan. Jangan karena kita dititipkan kenikmatan hidup kita sombong. Seharusnya dengan nikmat harta yang Allah kasih, kita semakin banyak manfaat untuk orang lain. Insya Allah. Jangan dengan nikmat harta yang Allah titipkan malah kita jauh dari Allah. Ingat, ini masjid sudah bagus, tugas kita meramaikannya, Pak. Kalau nggak kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Jangan nanti tunggu sakit, tunggu mati baru minta disolatkan di masjid. Siapa kali kita waktu urip ra pernah nang masjid, begitu mati njaluk solat nang masjid. Ora usah diijinno Pak PKM. Enak kali kowe. Yen urip ra pernah nang masjid, mati kok njaluk solat nang masjid. Kono solat nang tengah pasar itu. Hebat kali kowe, ya. Maka yuk ramaikan masjid supaya apa? Keberkahan turun, Pak. Insya Allah. Yang kedua, Jibril pesan sama kita semua, tidak akan diterima amal ibadah orang di bulan Ramadan. Pertama, kalau dia belum maafan sama emak ayahnya. Ya, ingat,
Kalau mak masih hidup, ayah masih hidup, datangi minta maaf. Kalau mak ayah sudah meninggal, jangan kau buat-buat sajen, tapi kirimkan doa. Makanan orang yang sudah meninggal bukan sesajen, tapi makanan orang yang meninggal adalah doa. Yang kedua, gugurkan dosa kita sama pasangan kita, suami sama istri, istri sama suami. Yang ketiga, gugurkan dosa kita sama jiran tetangga kita. Ingat, waktu ziarah kubur apa tadi? Jangan terlalu glamor, jangan bawa-bawa kemewahan dunia masuk ke kuburan. Ucapkan salam saat ziarah, saat lewat kubur. Kirimkan Fatihah saat ziarah kubur, saat melihat orang yang meninggal. Yang ketiga, jangan cabut tanaman apapun yang tumbuh di atas kubur. Kalau semak, dipangkas, dipotong. Ya Pak nggih, sampai ya, bisa jadi amalan ya. Insya mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang sudah kita lewati. Amin. Insya Ibu, nggak ada jaminan Pak umurnya kita bakal tekan oporak nang Ramadan. Maka paling tidak kita persiapkan hati kita, persiapkan iman kita, persiapkan ilmu kita untuk menghadapi kedatangan Ramadan. Amin ya. Amin insyaallah. Wis. Terakhir janjiku. Ayo, tadi siapa yang paling diem? Nggak enek. Ayo, nggak enek, pecicilan kabeh. Cicilan kabeh. Oke, ayo, tak kai pertanyaan wae. Apa artinya Isra Mi'raj? Enggak, kau diem yang hitam-hitam. Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Satu perempuan, satu laki-laki. Hah? Ini yang ringan saja. Siapa nama istri Rasulullah yang dipersunting ketika Rasul umur 25 tahun? Coba sini. Ya, sini siapa namanya? Siapa nama istrinya? Khadijah. Khadijah. Ya, mendang cepet. Duit teko kabeh, ngerti duit teko kabeh. Ngomong wedok mata duitan. Lagi, nih laki-laki. Sekarang untuk yang perempuan, jawab. Enggak lah, laki-laki udah, makanya kau cepet sikit. Siapa yang hafal niat puasa Ramadan? Enggak, untuk anak-anak. Coba. Ayo, ada yang hafal, cepat. Niat puasa Ramadan. Ayo. Cepat. Nggak boleh. Ustawek kok melu wae. Niat puasa Ramadan. Nawaitu somaradin an adai fadusari Ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Iya benar sekali. Ngomong kok kembang kembus. Dah, manfaat ya. Sudah, mudah-mudahan malam hari ini yang saya sampaikan bisa jadi amalan Pak, bisa jadi nasihat buat Bapak Ibu dan nasihat buat saya yang menyampaikan. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya tinggalkan mudah-mudahan tetap Allah berikan kesehatan. Amin. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semoga tetap istiqomah di jalan Allah. Bapak Ibu yang saya tinggalkan mudah-mudahan dipermudah segala urusannya oleh Allah. Bapak Ibu, saya malam ini langsung balik. Tolong doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu, maaf, aku nggak minta banyak, cuman minta 2 saja. 1, doakan aku agar selalu sehat. Yang kedua, Bapak Ibu doakan dimanapun aku berdakwah, doakan aku agar Allah selalu menjaga dan melindungi aku. Amin. Terima kasih. Ila liqa ma'assalamah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.